Tiga kali ya. Keren sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat musisi MH Vegas. Coblos nomor berapa? 3. Ini gimana cara gue masih ingat ya? MH Vegas. Oh, suara kamu juga bakal bagus Eci ya. Oke, Eci tentunya kita masih ada parasi lagi selanjutnya. Sekali ya. Silakan Eci, kami silakan. Muhammad Asgar Saleh, pria kelahiran 27 Mei 1970 yang biasa disapa Abang Gam, merupakan sosok yang matang dalam organisasi. Pada tahun 2005, beliau dipercayakan sebagai Ketua KNPI Kota Ternate. Pada periode 2015-2020, beliau juga dipercayakan sebagai Wakil Ketua FKPPI Provinsi Maluku Utara. Mantan anggota DPR, beliau menjadi inisiator utama untuk 3 perda sekaligus, Perda HIV/AIDS, Perda Kesehatan Ibu dan Anak, dan Perda Penanggulangan Bencana. Sigap dengan isu-isu kemanusiaan, itulah Abangga. Dan hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut bersama Bapak Wakil Wali Kota Ternate. Sadisra. Sadis bro. Sadis Ans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadis Ans. Kurang kuat, sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, dalam Al-Qur'an Al Karim di ayat surah ini Allah itu bersumpah pakai waktu. Demi waktu kata Allah. Kemudian Allah melanjutkan di surah yang sama, sesungguhnya semua manusia itu selalu berada dalam keadaan merugi. Jadi orang semua ini setiap hari ada dalam keadaan merugi. Kecuali kata Allah, ada 3 kelompok manusia yang tidak merugi. Kelompok pertama adalah orang-orang yang setiap hari dalam hidupnya dia selalu beramal soleh. Kemudian kelompok kedua, orang-orang yang setiap hari dalam hidupnya dia selalu bicara tentang kebenaran. Dan kelompok ketiga, kata Allah, orang-orang yang setiap harinya dalam hidup keseharian dia selalu saling menasihati dalam kesabaran. Ada 3 nih kelompok ini, dan orang berdoa insya Allah malam ini yang seluruh di sebuah ini keluarga besar saya di Makassar Barat, orang tergolong dalam kelompok 3 itu. Kebetulan kan di nomor 3 belum. Amin. Amin. Salawat dan salam juga saya aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi pembawa kebenaran, Nabi yang selalu kita kasihi, Nabi yang berjuang sehingga Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Malam ini kita masih berada dalam bawalan Maulid. Bapak Ibu sekalian, mari saya ajak kita sama-sama salawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berdoa tak putus-putus kehadirat Allah Subhanahu wa taala, moga-moga insya Allah di yaumil mahsyar nanti ketika semua orang berdiri untuk menerima penilaian dari Allah tentang apa yang tong lakukan selama hidup di dunia, orang semua ini berada dalam barisan bersama Rasulullah Muhammad SAW, dan orang selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Yang saya cintai dan saya banggakan, Wali Kota Ternate 2021-2024, Dr. Andus Haji Muhammad Hasan Baik. Amin. Amin. Kakak saya yang biasa saya sebut Koama, tokoh masyarakat, Pak RW di sini, ada tokoh adat, tokoh perempuan, teman-teman generasi milenial di Kampung Makassar, terutama posko militan Cempaka Putih. Ada posko tadi yang saya dan Pak Ahmad juga resmikan di daerah Barimoi, Fakatininga, Igamayo,
seluruh relawan, seluruh teman-teman yang terlibat dalam upaya memenangkan MHB Gas pada 9 Desember 2020. Teman-teman ketua partai politik, baik pengusung maupun pendukung yang saya hormati, tokoh ada di sini, tokoh Makayawa, Dr. Andos Haji Rusli Abdul Wali, kemudian ada Dr. Sofyan Abbas. Dr. Sofyan Abbas ini adalah akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate. Beliau juga adalah Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Koordinator Wilayah Pemenangan Partai Persatuan Pembangunan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Bungkus. Sengaja saya pertegas begitu biar jelas, karena ada ternyata orang-orang bertiga yang cerdas itu berjuang bersama saya dan Koama. Sadis terada. Sadis terada. Sadis pakai ans. Tadi MC menyebut hari ini kita memperingati Hari Pahlawan, Bapak Ibu sekalian. Hari Pahlawan yang sangat spesial karena ternyata tadi pagi Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo setelah menyerahkan secara resmi surat keputusan Presiden tentang pengangkatan Sultan Babullah Datu Sah sebagai pahlawan nasional. Kita bersyukur untuk karunia yang luar biasa ini. Namun malam ini saya selain bicara tentang Babullah yang sudah pernah saya bicarakan di Dufa-Dufa, yang sudah saya pernah bicarakan di Tebeleu, malam ini saya ingatkan kepada keluarga saya di Makassar Barat, selain Sultan Babullah ada dua orang hebat yang lahir dan besar di Makassar Barat. Yang pertama saya sebut dengan hormat Mahmud Haji Ali. Mahmud Haji Ali ini sering tong sebut namanya dengan Haji Ngade. Baik itu rumah, jalan ini belok kiri ke sana, pas di muka toko beringin menghadap ke laut, rumah besar. Siapa Haji Ngade atau Mahmud Haji Ali? Dia adalah marinir pertama di Republik ini yang berjuang bersama ratusan militer lainnya, dorang bajak kapal perang Belanda terbesar pada zaman itu, namanya Seven Provinsen, di bawah dari Aceh hingga ke Surabaya, hanya semata-mata untuk membuktikan bahwa Republik ini sudah seharusnya merdeka. Orang kenal dalam sejarah pemberontakan kapal 7 itu terjadi pada 4 sampai 10 Februari 1933. Orang Makassar Barat harus bangga karena telah lahir putra terbaik di sini yang ikut menentang Belanda pada saat itu. Mahmud Haji Ali yang tong kenal dengan Haji Ngade, sekali lagi tinggal pas di rumahnya toko beringan baku menghadap. Almarhum meninggal pada tahun 1977. Makamnya ada di belakang torang di pekuburan Islam. Saya kebetulan sudah pernah ziarah ke sana dan menulis panjang tentang sejarah almarhum. Karena almarhum nanti dalam perjalanannya setelah ditangkap Belanda, kemudian sempat dipenjara di Pulau Seribu, balik ke Ternate, bergerak bersama satu tokoh perjuangan di Makassar Barat. Rumah muka menghadap ke laut, di Haji Ngade di muka itu ada 10, ya toko beringan di belakang ada 3 rumah menghadap ke atas. Dia nama Abdullah Muttalib Petrana. Abdullah Muttalib Petrana ini Bapak Ibu sekalian adalah kepala kampung letter A1 zaman itu. Letter A1 meliputi seluruh wilayah kampung Makassar. Abdullah Petrana ini juga adalah kepala kampung menginisiasi pembangunan masjid di daerah yang tadi saya dan Ko Amas sembahyang pakai katu denggaba pada tahun 1933 hanya untuk membatasi bahwa kampung Makassar ini benar-benar kampung yang sudah merdeka dan menyatakan Islam sebagai agama utama. Abdullah Petrana ini Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak tahu sejarah, dong hanya mengenalnya sebagai salah satu tukang jahit paling top. Betul Pak Haji ya? Sadis. Beliau rumah ada di Lawu, beliau keturunan ada. Saya pernah berhadapan dengan Bapak Ilham Petrana. Mudah-mudahan beliau hadir pada saya hari ini. Keluarga besar Petrana yang hadir pada saat ini, keluarga besar Mahmud Haji Ali yang sempat hadir pada malam ini. Saya ingin mengatakan bahwa ngoni pitete, ngoni pidotu, ngoni pi orang tua adalah bagian dari pahlawan di negeri ini asal kampung Makassar Barat yang turut berjuang agar Indonesia merdeka pada tahun 1945. Orang banyak bilang begini Bapak Ibu sekalian, Asgar ngana nih kalau tiap naik kampanye ngana bicara sejarah sampai, padahal sejarah tuh semua tahu. Ketika saya orasi tentang kepahlawanan Babullah di Dufa-Dufa, banyak orang yang protes pada saya. Saya bilang pada orang begini, ada orang bilang
Historia magistra vitae. Sejarah itu adalah guru kehidupan. Orang tidak bisa lari dari sejarah masa lalu. Karena sejarah hanya ditulis untuk orang-orang yang menang. Orang belajar sejarah dari zaman Rasulullah, mencontohi hidup Rasulullah, mengikuti seluruh perilaku Rasulullah maupun para sahabat ketika hidup. Orang berjuang meninggalkan kemudaratan dan kemungkaran hanya karena mencontoh perilaku Rasulullah. Bukannya Presiden Republik Indonesia pertama Bung Karno pernah menyebut, jangan sekali-kali Anda melupakan sejarah. Karena sejarah adalah panutan hidup kita hari ini untuk menentukan apakah kita fokus, apakah kita bersatu, apakah kita bersama membangun Ternate 5 tahun ke depan atau tidak. Sejarah juga yang menginspirasi saya dengan Koama untuk mendesain kota ini melalui sejumlah program yang tong balut dalam falsafah adat Seatorang. Tapi ya Pak Haji Harun, Pak Haji Ibrahim, di mana-mana selalu saya bicara ini, dan ini tugas saya karena saya dan Koama sudah berbagi peran. Koama bicara tentang ekonomi pembangunan, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana menghidupkan nelayan petani, bagaimana mengurangi pengangguran. Saya bicara tentang falsafah adat Seatorang dalam konsep membangun Ternate ke depan. Kenapa? Karena Ternate ini kota yang beda dengan kabupaten kota yang lain. Ternate ini beda dengan daerah-daerah lain. Ternate ini adalah negeri para Kolano. Ternate ini memiliki tradisi turun-temurun. Ternate ini negeri kesultanan yang tidak bisa disamakan posisinya dengan daerah-daerah lain. Karena itu Batavia, para haji, para tokoh adat, para alim ulama malam ini, saya memulai orasinya dengan 3 hal pokok tentang bagaimana memimpin Ternate ke depan. Yang pertama adalah bagaimana dasar-dasar kepemimpinan orang Ternate dalam mengelola kota ini. Dalam falsafah adat Seatorang yang sering dipolitisasi oleh setiap kandidat, setiap politisi, setiap calon anggota DPRD, setiap calon wali kota, setiap calon gubernur bicara di hadapan rakyat Ternate tentang torang akan junjung adat Seatorang. Tapi mari baku tanya, adat Seatorang model mana yang akan mau dibikin ketika mau dipimpin kota ini? Saya ingin bilang Bapak Ibu sekalian, bahwa dasar utama orang untuk memimpin kota ini ada pada 2 falsafah penting, yakni Galip Selakudi dan Loa Sebanari. Galip Selakudi itu bicara tentang ketaatan orang Ternate untuk beribadah, tentang ketaatan orang Ternate untuk hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa tanpa kecuali. Galip Selakudi itu sudah berkembang pada tahun 1250 ketika Malamo Cico di kota tua Sampalo merubah kerajaan Ternate menjadi kesultanan, dan dia berganti namanya menjadi Bab Sultan Mansur Malamo. Galip Selakudi ini, Bapak Ibu sekalian, saya dan Koama transformasi dalam beberapa hal yang menurut saya dan Koama penting untuk Ternate 10-20 tahun akan datang. Salah satunya untuk memfasilitasi peribadatan orang-orang di Ternate. Maka saya dan Koama sudah diskusi banyak dengan para imam, sudah Batavia Basilulua dengan para badan sara, sudah berjumpa dengan tokoh-tokoh adat. Orang ingin agar tempat-tempat ibadah di Ternate itu seluruhnya dikelola oleh pemerintah. Makanya di mana-mana tong sebar luaskan bahwa salah satu program, sekali lagi salah satu program, bukan janji politik. Kalau saya dan Koama terpilih memimpin kota ini adalah tong akan bebaskan seluruh biaya listrik dan air di seluruh masjid yang ada di kota Ternate, di seluruh musala yang ada di kota Ternate, di seluruh TPQ yang ada di kota Ternate. Pemerintah akan bayar. Kenapa pemerintah akan bayar? Karena tong tahu situasi negara, situasi kota ini berada dalam kesulitan yang sungguh luar biasa akibat pandemi COVID-19. Bagi masjid-masjid yang besar Bapak Ibu, tong ambil contoh sedikit saja. Kalau jemaah Jumatnya lebih dari 200 orang, satu orang bersedekah 50.000, maka air dan listrik bulan itu, masjid itu insya Allah bisa bayar. Tapi bagaimana dengan masjid-masjid kecil yang ada di kampung-kampung, musala-musala kecil yang ada di lorong-lorong? Bagaimana dengan TPQ-TPQ yang banyak sekali di kelurahan yang selama ini tidak digunakan? Siapa yang bayar dong listrik dan air? Tong ingin para imam, para badan sera, warga di situ ketika datang sholat bertawaddu, khusyuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, di dong pikiran ini listrik dan air bulan depan siapa yang bayar? Siapa yang buku tangga bayar? Karena itu saya dan Koama
berjanji melalui program-program yang terdua susun, insya Allah kalau Allah berkahi tong pimpin kota ini, listrik dan air di seluruh tempat ibadah di kota Ternate tong gratiskan dan pemerintah yang akan bayar. Sadis terang. Sadis sekali. Bagi apa mesti tong bayar Bapak Ibu? Karena ada program lanjutan. Orang dua sangat paham dan mengakui salah satu prestasi Dr. Haji Burhan Abdurrahman adalah program baca tulis Al-Quran Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu, terutama ibu-ibu di sini, monipi anak-anak yang lulus SD itu setiap tahun kan di wisuda baca tulis Al-Quran. Ada perasaan bangga luar biasa sebagai orang tua ketika lihat tompi anak-anak babaris untuk menerima pengakuan bahwa dong tahu baca tulis Al-Quran di level SD. Saya dan Ko Ama berniat melanjutkan program itu melalui sore mengaji. Sore mengaji ini anak-anak SMP dan SMA setiap hari, nanti tong tentukan harinya, dong akan balik ke masjid untuk belajar mengaji, untuk mengaji yang betul. Kenapa mengaji yang betul? Saya dan Ko Ahmad juga punya keinginan Bapak Ibu sekalian. Di masjid-masjid itu, setiap sore ketika anak-anak remaja balik ke masjid setiap asar sampai maghrib untuk belajar mengaji, orang bikin target. Minimal kalau itu berjalan di tahun 2023 ketika saya dan Ko Ama pimpin kota ini, atau tahun 2022 ketika saya dan Ko Ama jadi pimpin kota ini, maka tong ingin di Kelurahan Kampung Makassar ini dalam 1 tahun misalnya paling sedikit harus ada anak remaja 5 orang yang hafal Quran. Harus ada anak-anak Kampung Makassar, anak-anak Gamayo, anak-anak Gamcim yang hafal Quran, hafiz Quran. Tugas tong apa? Tong menyiapkan generasi muda untuk ganti tong imam-imam badan serah yang sudah sekarang ini. Kalau orang lain dompet program misalnya bikin lapangan futsal satu kelurahan satu, saya dan Ko Ama lebih memilih tong menyiapkan hafiz Quran 5 orang setiap tahun di setiap kelurahan. Ini bicara tentang galib selakudi Bapak Ibu. Kalau Anda memang paham tentang nilai-nilai adat satu orang, mari bergabung dengan saya dan Ko Ama untuk bersama-sama mengelola kota ini dari sisi kehidupan spiritual warga. Di masjid itu, Pak Imam sekalian, Bapak Ibu sekalian, misalnya saja Masjid Kampung Makassar nih, di masjid itu insya Allah pemerintah akan pasang wifi gratis. Wifi gratis dengan kapasitas besar. Tujuannya apa? Agar anak-anak yang datang mengaji itu juga belajar sekalian di situ. Dong bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama pandemi ini berlangsung, yang tong jadi masalah semua. Karena mesti beli paket data, mesti lain-lain, beli HP segala macam. Tong sediakan fasilitas wifi gratis. Asal yang ibu-ibu antar ke sana pembawa film Korea atau film India. Ibu-ibu yang tak tahu ini biasa kok. Selain wifi gratis, Bapak Ibu sekalian, Tompi program ya, bukan janji politik. Tompi program adalah tong ingin ada perpustakaan masjid. Tong akan bikin rak-rak kecil setiap tahun, mungkin bukunya 100, tahun depan tong tambah lagi buku-buku berkualitas agar anak-anak itu betah di masjid setiap pada asar sampai jelang maghrib. Satu hal lagi, agar Bapak Ibu yakin dan mengembalikan anak-anak ke masjid adalah tong akan sediakan guru-guru les bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ternate di setiap masjid, sehingga tong ingin masjid ke depan di Ternate ini jadi epicentrum perkembangan Islam, jadi epicentrum tempat utama membina generasi muda Ternate. Orang telah ingin anak-anak muda Ternate 20 tahun akan datang yang akan bakal jadi pemimpin di kota ini terlibat narkoba, terlibat miras, terlibat seks bebas, terlibat hal-hal negatif. Ini tanggung jawab tong semua Bapak Ibu. Saya dan Ko Ama sadar bahwa tong dua program ini tak bisa berjalan tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di malam ini maupun yang dengar orasi politik saya lewat Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Coba samar? Coba samar? Coba samar? Selain konsep galib selakudi, mari tong bicara tentang loa sebenarnya. Haji? Ya, loa. Tong bicara tentang konsep loa sebenarnya. Orang Ternate ini sejak lahir dididik melalui pendidikan formal, pendidikan adat, pendidikan formal lainnya.
mengaji, guru-guru pengaji di setiap kelurahan, di setiap kampung, itu selalu mengajarkan hal paling utama dan paling prinsip tong berhidup ini hanya dua, bicara benar dan jujur. Watawasau bil haq. Allah bilang orang ini hanya diminta untuk bicara benar. Kalau mau menjadi pemimpin di Ternate, tolong bicara benar dan jujur penghuni berdiri dulu. Saya selalu bilang di mana-mana, Bapak Ibu sekalian, ambil kaca besar, berkaca. Kontanya pengana berdiri. Selama ini ngana berperilaku benar dan jujur terhadap pengana berdiri sendiri dulu, sebelum ngana jadi pemimpin dan menjadi contoh bagi orang lain. Saya dan Ko Ama nih Bapak Ibu minta maaf, tidak bermaksud ria, tapi ini fakta. Allah pernah menguji saya dan Ko Ama dengan ujian yang maha sulit. Kalau ujian yang gampang-gampang, misalnya anak sakit, keluarga meninggal, itu ujian yang memang sunnatullah. Tapi ujian sesungguhnya bagi orang manusia adalah ketika Allah beri nikmat pada orang. Saya dan Ko Ama pernah merasakan itu sebagai pejabat publik di Maluku Utara. Ko Ama 2 periode jadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Saya 1 periode Ketua Komisi 3 DPRD Ternate. Tapi setelah tahun 2 tinggalkan jabatan itu, alhamdulillah sampai malam ini ketika saya bicara di Makassar Barat ini, terada jaksa, terada polisi, terada BPK yang panggil Tong 2 untuk mempertanggungjawabkan apakah Tong 2 pernah menyalahgunakan dana-dana milik rakyat yang bayar Tong 2 gaji selama Tong 2 jadi pejabat publik di Ternate. Saya tidak bicara orang lain. Ini saya bicara, saya berdiri di Ko Ama. Tong 2 tidak pernah satu kali pun. Bapak Ibu bisa susuri jejak secara digital, bisa buka koran-koran lama. Apakah saya Muhammad Asgar Saleh dan Haji Muhammad Sesembai pernah berurusan dengan kejaksaan untuk mempertanggungjawabkan penyalahgunaan dana rakyat yang selama ini Tong 2 gunakan ketika Tong 2 jadi pejabat publik di sini? Tidak pernah Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah Maha Besar. Hal kedua tentang luas sebenarnya adalah saya mau bilang begini. Tong 2 tidak pernah dalam kampanye Tong 2 menyalahkan orang lain, memfitnah orang lain. Kenapa? Karena dari awal saya dan Ko Ama diskusi luar biasa bahwa Ternate ini harus dibangun pakai hati. Kalau tong pakai hati, maka substansinya ada pada kebenaran dan kejujuran. Saya ambil contoh begini. Viral di mana-mana, ada beberapa orang bekas pejabat anggota DPRD aktif saat ini yang menyebut-nyebut bahwa Dr. Burhan Abdurrahman itu gagal dalam mengelola Ternate. Dorang misalnya ambil contoh tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tidak pernah dibayar. Padahal aturannya jelas, ada Permendagri 12/2008, ada keputusan Mendagri 1961 tahun 2019 yang mengatur tentang TTP. Tapi di mana-mana saya lihat ada kampanye-kampanye seperti itu. Dorang menjelek-jelekan bahwa rezim Burhan Abdurrahman itu gagal mengelola Ternate. Pertanyaan saya selama ini adalah, bukankah Ngoni sama-sama dengan Haji Pur kelola kota ini 10 tahun? Kalau tong bicara anggaran lewat APBD Kota Ternate yang muatannya sebagian besar itu adalah transfer dana pusat 90% dalam bentuk DAU dan DAK. Yang bahas ini adalah DPRD Kota Ternate 10 tahun ini. Ada yang jadi ketua DPRD, ada yang jadi ketua Banggar, ada yang jadi anggota Badan Anggaran DPRD Kota Ternate. Dong bahas dengan siapa? Bukan dengan Haji Burhan Abdurrahman. Dong bahas dengan ketua tim anggaran pemerintah daerah. Bapak Ibu boleh cari siapa ketua tim anggaran pemerintah daerah kota ini selama berapa tahun terakhir. Kalau mau bicara tentang kegagalan, maksud saya adalah mari tong jujur betong berdiri. Bukankah Ngoni terlibat sama-sama dalam kegagalan-kegagalan itu? Kalau ada orang berkelebihan, mari tong ungkap sama-sama bahwa Haji Pur sukses, tapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Bukan keluar untuk menunjukkan bahwa Ngoni ingin jadi pemimpin, kemudian menjelek-jelekan orang lain. Ini bukan tradisi orang Ternate, bukan budaya orang Ternate. Muhammad Hasan-Bai ini dituduh bahwa kalau dia jadi wali kota, Bapak Ibu, seluruh proyek di kota ini akan dikuasai. Saya ingin tantang malam ini, karena saya bicara disaksikan oleh banyak orang di Ternate. Kalau mau tuduhan itu, mari besok pagi saya tunggu jam 9 pagi di kantor wali kota Ternate. Orang ke sana di namanya unit ULP.
YLP itu semacam unit teknis di kantor pemerintah Kota Ternate yang setiap tahun melakukan tender elektronik terhadap seluruh proyek yang ada di Kota Ternate. Mari tong buka-buka. Print ke bawah 2019, Muhammad Hasan Baik dapat proyek berapa di kota ini? Jangan wani bicara tanpa data. Jangan memanipulasi, menipu rakyat ini dengan kepentingan-kepentingan politik yang tak ada guna. Di mana-mana saya selalu bilang, tong semua yang ada dalam sebuah ini percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngana bukan Tuhan, bawa data baru tong berdebat. Gampang saja. Kesana di OLP, minta dong print 2019, kau aman ini dapat proyek berapa? Kalau ngani lihat Plaza Gamalama saat ini, itu bukan pakai dana APBD. Pak Tua berjuang ke sana di Kementerian Perindustrian. Dapat proyek itu kemudian datang kerja di sini melalui orang-orang yang dia percaya. Sebagai anggota DPR, naif hukumnya kalau seorang Muhammad Hasan Baik kerja proyek karena akan ditangkap oleh KPK. Ini perlu saya luruskan Bapak Ibu. Ada isu lain juga yang mengganggu kami. Soal reklamasi Pantai Kalumata misalnya. Reklamasi ini pembayaran multi years, tahun jamak. Dilaksanakan dengan ada persetujuan anggota DPR yang 30 orang itu dengan wali kota. Hari ini ngoni bicara bahwa proyek itu bermasalah. Hasan Baik dituduh merusak lingkungan, membuat reklamasi, mencari untung di situ. Ngoni setuju proyek itu berjalan dan tidak ada bukti bahwa Hasan Baik terlibat langsung dalam proyek itu. Terus bagaimana mau dituduh orang? Reklamasi di bawah itu Bapak Ibu sekalian tidak akan dilakukan kalau izin prinsip, AMDAL dan lain-lain yang seluruhnya melalui tahapan yang diatur oleh perundang-undangan dibuat di kota ini. Disetujui oleh Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah itu Bapak Ibu sekalian adalah Sekretaris Kota Ternate. Itu fakta. Ngoni setuju proyek berjalan, orang kerja. Kalau saya Bapak Ibu, malam ini bidoi 50 juta. Bang ada pemerintah tawar untuk saya bikin reklamasi, saya terkerja. Program multi years. Mana saya? Saya terkerja, bunuh diri. Tong kerja, timbun laut. Nanti kalau pemerintah ada doi, baru dong cicil bayar kotoran. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Atau bisa di tahun anggaran selesai Desember baru mau cari doi, bayar. Kalau saya doi 50 miliar misalnya, mendingan saya bikin proyek yang lain yang masuk akal. Yang 2 hari, 3 hari berjalan, selesai, doi balik. Hanya orang gila yang bikin proyek reklamasi. Tapi apa tudingan sumil itu dialamatkan ke orang. 10 tahun Bapak Ibu sekalian, saya dan Koama bukan bagian dari pemerintahan Haji Bun. Moni yang bicara-bicara banyak di luar nih. 10 tahun Moni sama-sama. Malam ini soal sebenarnya perlu saya dudukkan dalam pikiran saya seperti itu untuk meluruskan pikiran banyak orang di Ternate bahwa orang bertarung gagasan, bertarung ide bagaimana membangun kota ini, bukan menyebar fitnah. Hal kedua yang saya ingin bilang Bapak Ibu sekalian terkait dengan falsafah adat sehat orang Ternate menyebutnya dengan cara Sengale. Cara Sengale itu visi misi, program kerja, Renstra, RPJMD, rencana pembangunan 1 tahun, rencana pembangunan 5 tahun, rencana pembangunan jangka panjang yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD dalam konteks berpemerintahan. Itu cara Sengale. Tapi pendekatannya pasti beda. Semua orang lahir dan besar di kota ini. Tom tahu problem pendidikan apa, kesehatan apa, ekonomi apa, infrastruktur apa, sosial ekonomi lain-lain apa. Tom tahu solusinya. Tapi yang beda adalah saya dan Koama pakai pendekatan hati Bapak Ibu. Makanya di gambar-gambar, yang bertebaran di baliho-baliho, di leaflet, di flyer yang teman-teman bagikan selama ini di media online, media cetak, media sosial, saya dan Koama itu taruh tangan di hati. Kenapa taruh tangan di hati? Karena kota ini tong ingin dibangun pakai hati. Kalau Anda cuma ingin jadi wali kota untuk mengelola dana 1,1 triliun rupiah tiap tahun yang dikirimkan oleh pemerintah Jakarta ke kota ini, siapapun bisa jadi wali kota. Yang jadi soal adalah bagaimana dana 1,1 triliun rupiah itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pakai hati, baru tong bisa. Karena kalau tong pakai hati, Bapak Ibu ada kesusahan, insya Allah saya dengan hati Koama akan tergerak
untuk sama-sama berpikir bagaimana cari dia solusi. Kalau pakai hati, insya Allah saya memberi kepastian malam ini atas persetujuan Koama. Kalau tong menang tanggal 9 Desember 2020 dalam Pilwako kali ini, saya dan Koama akan balik ke sini baku dapat seluruh keluarga besar masyarakat Utara. Baru tong bercerita bagaimana bangun kota ini. Itu cara Singale, Bapak Ibu. Apakah cara Singale cukup? Saya kira tong butuh Pak Anas, butuh teman-teman anggota DPRD yang lain. Kalau tong bicara tentang bagaimana mengawasi jalannya pemerintahan di kota ini, tong butuh menjalankan falsafah Cing Se Cingare. Tong butuh masyarakat semuanya untuk mengawasi Sadeng Koama. Salah satu contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin bilang, tong sudah menyiapkan beberapa program, beberapa aplikasi. Salah satunya adalah elektronik kelurahan. Kelurahan. Bapak Ibu sekalian bisa mendownload aplikasinya, kemudian 1x24 jam kalau ada masalah di kelurahan, Bapak Ibu bisa terkomunikasi langsung saya dan Koama, PAP. Sama dengan kemarin-kemarin, Muni terkomunikasi dengan Gunawan. Gampang saja, ketik spasi Lida, kirim ke sana Gunawan, ke Indosiar, biar pulsa habis. Dikirim terus, nanti besok ke Bapak Veto bilang Nana terbiasa belajar karena paket data habis. Gak tahu lagi sebelah sana besar. Pokoknya kalau tersinggung terlibat. Kelurahan ini Bapak Ibu, lebih fungsi begini. Saya cerita simpel saja, tak usah berat-berat. Tiap hari tong alami. Kalau misalnya lurah Makassar Barat ini, kalau orang meninggal dia pernah hadir. Maksudnya ini contoh. Ibu lurah Makassar Barat ini orang baik. Kalau lurah di sebuah kelurahan orang meninggal dia pernah hadir. Tahlil orang koro dia pernah datang. Ada bayi gizi buruk di situ, warga resah, lurah tahu. Ada anak usia sekolah di situ sekolah karena orang tuanya mampu, lurah tahu. Atau misalnya ada dana kelurahan turun ini, Bapak Ibu. Tahun depan ada dana kelurahan turun. Warga kemarin bersepakat tong bangun saluran air, bangun got, karena di setiap musim hujan situ kebab banjir. Tapi lurah bangun jalan pada di muka rumah. Contoh. Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan hal seperti itu langsung ke Sadeng Koama BHP. 1x24 jam. Kalau ada bapak-bapak yang masih muda-muda nih, omai tua hamil besar, tengah malam mau melahirkan, Bapak Ibu butuh sarana ambulans, pakai fasilitas itu, pemerintah kota siap melayani. Tong cek seluruh puskesmas yang ada di Ternate ini punya ambulans. Tapi kadang-kadang supir-supir ambulans itu pegawai tidak tetap, ada pegawai honor. Kalau dong PNS menjalankan tugas pada saat jam 8 sampai jam 6 sore. Kadang-kadang taruh ambulans di puskesmas, kadang-kadang dong pulang ke rumah. Fungsi ambulans itu di malam hari ketika melayani warga sangat kurang. Tong ingin ada pendekatan pelayanan seperti itu. Bila perlu ke depan, setiap kelurahan insya Allah kalau PAD Kota Ternate dan keuangan daerah ini membaik, tong secara bertahap membeli fasilitas mobil jenazah untuk ditaruh di setiap kelurahan. Agar orang-orang meninggal, tong taruh kepala sakit. Baku telepon ambulans rumah sakit sana. Kadang-kadang dia supir terada. Baku telepon, kamari keluarga sudah, mesti kasih doi lagi bayar. Tong ingin seperti itu ke depan. Tong ingin pelayanan di bidang kesehatan di Ternate ini harus semakin hari semakin bagus dan warga harus menikmati langsung hal-hal seperti itu. Hal lainnya tentang Cing Se Cingare ini, Pak Haji, orang sama dengan ini semua. Tong merindukan Sultan Ternate ini harus segera ada. Jika Bapak Sultan ada, kalau Sultan itu adalah tokoh adat yang mempersatukan banyak orang di Ternate ini. Kalau misalnya pada masa kepemimpinan saya dan Koama pimpin kota ini insya Allah, kalau misalnya Pak Sultan Ternate sudah ada, insya Allah saya dan Koama menjadikan Sultan Ternate itu bagian dari forum komunikasi pimpinan daerah. Pak Sultan harus jadi bagian dari Forkompimda. Jika Pak harus jadi bagian dari Forkompimda, Pak Sultan minimal harus sama dan hadir pada saat pemerintah membutuhkan, sama dengan Kapolres dan Dim, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri. Tugas utama dari Pak Sultan, Bapak Ibu sekalian adalah
kalau dia masuk dalam jajaran Forkompimda Kota Ternate, Pak Sultan itu bertugas satu yang paling penting, Moleto saya dengan Koama Pitalinga, kalau Tong Dua salah pimpin kota ini dalam konsep adat seatorang. Kalau Tong Dua tidak memikirkan kesejahteraan rakyat di kota ini, Pak Sultan Moleto Tong Pitalinga, agar Tong ingat, agar Tong berjalan sesuai dengan apa yang rakyat kehendaki. Yang paling terakhir dari saya tentang falsafah adat seatorang adalah tentang Bobaso Serasai dan Sere Sedunia. Ini bicara tentang kepentingan masyarakat, hubungan-hubungan sosial, bagaimana Tong hidup dalam rumah besar bernama Ternate dengan tidak mendiskriminasi, dengan tidak mengecilkan peran-peran orang-orang lain. Ternate ini peradabannya sudah sangat maju berabad-abad lalu. Banyak orang Arab, orang Bugis, orang Cina, orang Jawa, orang Melayu, Sumatera, Ambon, Tidore, Makeang, Jailolo, semua orang hidup di sini dengan damai. Tong ingin melanjutkan kedamaian itu, kebinekaan itu, kemajemukan kota Ternate itu Tong ingin tunjukkan. Karena itu Bobaso Serasai ini harus menyentuh semua orang tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, ras, turunan dan sebagainya. Pemerintah kota harus memfasilitasi seluruh warga ber-KTP Ternate tanpa membedakan-bedakan apapun yang tadi saya bilang. Bobaso Serasai ini bicara tentang nyinga, bicara tentang bagaimana hati saya dan Koama bisa merasakan ketika rakyat susah. Salah satu contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, Makassar Barat ini kalau ini anak-anak sakit, puskesmas paling dekat puskesmas kota di stadion atau puskesmas Galumpang. Kalau ke utara, Tong pasti sampai di puskesmas Siko. Saya cerita saja, karena semasa anggota DPR, saya tuh paling rajin turun ke puskesmas dan mengamati pelayanan bidang kesehatan. Topi mama-mama nih, kalau topi anak sakit, oh itu Tong yang laki-laki nih, tabalahi sudah. Kadang-kadang cari makan sendiri. Karena kalau ada damang tinggi misalnya pagi, dong bawa anak ke sana di puskesmas, itu sampai jam 12 dong belum pulang. Betul tak? Atau ada nih bapak-bapak yang anak sakit, di rumah mau masa baru diantar ke puskesmas. Kalau ada di malam angkat tangan, bapak-bapak itu akan masuk surga. Jadi kalau bapak ibu pi anak sakit, ibu-ibu yang paling repot. Kadang-kadang Tong antar anak, damang tinggi nih, antar anak ke Kalumpang, antar anak ke puskesmas kota di stadion, atau antar anak ke atas di Siko. Tong tidak tahu dokter anak hari itu ada atau tidak. Tong tidak tahu. Tong tidak pernah tahu apa fasilitas yang lain, obat dan segala macam ada atau tidak. Tong ke sana saya naik ojek pagi-pagi jam 8 sampai ke puskesmas, Tong duduk tunggu, ambil nomor antre. Kalau pasiennya lagi banyak, terutama saat-saat malaria misalnya, atau saat-saat wabah yang lain yang menyerang Tong pi anak-anak, itu pasiennya akan banyak dan Tong mau ketunggu antri. Setelah diperiksa oleh dokter, Tong keluar, antri lagi ambil obat, lama. Kadang-kadang Tong pi waktu habis untuk antri di puskesmas. Ini zaman canggih Bapak Ibu. Seluruh orang Ternate pakai HP Android. Tong ingin buat aplikasi, ketika mau pi anak sakit, insya Allah Tong semua keluarga sehat-sehat, alhamdulillah. Tong doakan ya, ini contoh. Kalau kondisi darurat Tong pi anak sakit, sebelum Bapak Ibu, sebelum ibu-ibu ke puskesmas antar moni pi anak, moni boleh berdaftar dari rumah pakai HP. Ada Tong siapkan aplikasi, buka ke bawah puskesmas Siko, lihat ke bawah dokter anak terhadir, jangan ke atas. Karena kalau moni ke atas dokter bisa periksa moni pi anak. Buka lagi puskesmas Kalumpang, oh dokter ada anak, masuk hari itu. Dokter anak masuk hari itu. Daftar di puskesmas Kalumpang, akan diberitahu moni datang jam berapa, jam 10, jam 11, sehingga ketika moni 15 menit sebelum moni pi anak diperiksa, ke sana langsung dilayani. Kemudian ambil obat pulang. Sehingga waktu orang lebih efisien untuk melakukan hal-hal yang baik. Apalagi ibu-ibu ini kan mesti bikin kue, bikin jualan, menyiapkan hal yang lain. Kalau Tong pi anak sakit, kadang-kadang memang aktivitas dalam rumah akan terganggu. Tong ingin, saya dan Koama ingin, yang kayak begitu-begitu pemerintah urus, biar orang nyaman ketika kesana di puskesmas, dapat layanan kesehatan yang paling prima. Di bidang pendidikan, semua habis nih. Di bidang pendidikan Bapak Ibu sekalian, saya dan Koama, terutama Koama yang berpuluh tahun hidup di Papua, Koama ini terapi cita-cita lahir di Tidore Bapak Ibu sekalian. Saya juga terapi cita-cita lari ke bawah.
Jadi kalau misalnya tong bicara tentang isu-isu Tidore, Ternate, Makian, sebenarnya peradaban kota ini sudah selesai berpuluh abad lalu ketika Tom Picolano terima orang dari luar untuk datang hidup di kota ini. Wama ini di papa itu cuma guru mengaji, mama ibu rumah tangga dan bakobong. Ketika dia lulus SMA, orang tua suruh di Papua dengan janji karena tidak boleh kemari di Tidore kalau karena tersarjana. Wama nih. Kemudian datang berkembang dengan usaha sendiri, bukan keluarga pengusaha sukses, bukan turunan orang kaya. Petua berusaha sendiri, kemudian sekarang sejahtera jadi pengusaha sukses. Kalau hari ini Petua menghibahkan hidupnya untuk urus kota ini, maka saya mau bilang bahwa beliau ini sangat layak tong dukung. Orang lain, Bapak Ibu, di kampanye-kampanye dong bisa bicara tentang bagaimana orang mensejahterakan orang. Dong baru bicara, kok ama subiti. Lama Subiking urus dia diri, urus dia keluarga, urus dia karyawan yang banyak sekali di Ternate. Saya berjalan di mana-mana ketemu orang dan orang menyebut bahwa Koama kasih dong kerja, Koama kasih dong kerja, karena Koama dong piana sekolah. Beliau tidak pernah bicara itu di mana-mana. Kalau urusan mensejahterakan orang, Koama sudah lakukan itu. Karena itu dari diskusi saya dengan Koama, tong ingin 10 tahun akan datang ada putra putri Ternate yang tampil di pentas nasional. Saya ambil contoh begini. Papua, Bapak Ibu, Papua nih, itu dulu adalah bagian dari wilayah Kesultanan Ternate dan Tidore. Dulu orang Papua datang di Ternate dan Tidore itu belajar petompi guru-guru asal Maluku Utara, belajar ilmu pengetahuan, belajar agama, belajar kebudayaan di sini ke bawah. Tapi hari ini peradaban orang Papua di atas orang. Kalau tong bicara statistik secara nasional, orang ada di urutan ke-33 dari 34 provinsi. Kalau tong bicara tentang pendidikan, Papua di urutan 10 besar. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau mau nih dengar koran, dengar televisi, nonton televisi, baca Maluku Post pagi-pagi. Maluku Post tulis ke bawah, Kolonel Sapa begitu, dilantik sebagai Dandim Ternate. Lihat ke bawah dia riwayat hidup, asal Sulawesi, asal Jawa, asal Sumatera. Kapolres Ternate tiap tahun berganti, tong lihat ke bawah, terada orang Ternate. Saya dan Koama ingin Bapak Ibu menyiapkan 10 tahun akan datang, harus ada putra-putra terbaik. Salah satunya dari Makassar Barat ini, harus jadi Kapolres, harus jadi Dandim, harus jadi Kajari. Orang Papua Bapak Ibu, saat ini Panglima Daerah Cendrawasih itu bintang 2, Jenderal bintang 2, Mayor Jenderal Herman Asirabak. Papua asli, tidak campur-campur. Kapolda Papua, Polisi bintang 2, Irjen Polisi Paulus Waterpau, orang Papua asli. Banyak deputi di kementerian yang orang Papua asli. Banyak doktor di Republik ini orang Papua asli. Apakah dong tiba-tiba muncul? Tidak juga. 20 tahun lalu, pemerintah Papua sekolah pada anak-anak ini untuk jadi orang. Dan hasilnya sekarang seperti ini. Saya dan Koama ingin contoh seperti itu. Kalau misalnya, Bapak Ibu piana SMP kelas 3 di kampung Makassar ini, nanti akan ada tim yang turun scouting. Kalau anak itu pintar, nilainya bagus, lulus ujian SMP, nilainya bagus. Insya Allah ketika dia masuk ke SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya dan Koama yang akan biayai dia hidup. Pemerintah kota akan ambil alih anak-anak yang pintar itu, anak-anak yang berprestasi itu, untuk kamu kasih sekolah. Dia tetap ada di ngoni rumah Bapak Ibu sekalian, tetap jadi ngoni anak-anak. Tapi dia kebutuhan pendidikan, makanan, dia buku-buku pelajaran, dia kebutuhan apapun untuk menyiapkan dia masa depan, pemerintah akan sediakan. Minimal dalam 1 tahun itu ada 30 anak Ternate yang tong bina untuk itu. Ketika dia SMA kelas 2 misalnya Bapak Ibu, tong akan tanya, karena petinggi ini 165 ke atas, pintar, fisik bagus. Karena mau masuk Akapri, mau. Akapri apa? Akpol, kepolisian. Oke. Kelas 2, Ngana belajar di SMA seperti normal, pulang ke rumah makan siang, jam 2, Ngana akan datang ke Polsek, Polres atau ke Polda, Ngana belajar baris berbaris, latihan fisik,
penyiapan samapta, penyiapan psikologi, IT, semuanya tong dorong di situ, dan polisi yang akan latih. Kalau ngana mau jadi akabri TNI, tentara yang akan latih. Sehingga ketika dong mau lulus SMA, secara fisik, secara akal, secara IT, dong sangat siap untuk jadi taruna akabri. Selama ini Bapak Ibu sekalian, setiap tahun jatah akabri itu banyak untuk Provinsi Maluku Utara. Tapi berapa banyak putra Maluku Utara, berapa banyak putra Ternate yang ambil jatah itu? Sampai 2-3 orang. Banyak dari luar yang datang kemari. Tong ingin siapkan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga 10 tahun akan datang misalnya, ketika tong menikmati tong di hari tua, buka Maluku Pos ke bawah pagi-pagi, ada anak asli Kampung Makassar jadi Kapolres di Bandung. Ada anak asli Kampung Makassar Barat jadi jaksa di Papua. Ada anak asli Kampung Makassar Barat jadi Kapolres atau Dandim di Sumatera sana. Atau bila perlu pelantikan di sini, tong bisa apa Kapolres tong punya siapa? Saya di atas, anak Kampung Makassar Barat jadi Kapolres Ternate. Bangga orang Bapak Ibu. Tong ingin menyiapkan seperti itu. Ingin menyiapkan seperti itu. Ini bukan janji politik. Ini program yang saya dan Pak Ahmad susun berdasarkan diskusi dengan banyak orang-orang cerdas di kota ini. Yang tong bikin berdasarkan survei. Sehingga ketika tong perhatikan program, insya Allah tong yakin program itu berguna untuk menjadikan Ternate lebih baik 5 tahun akan datang. Itu beberapa hal yang saya sampaikan malam ini. 10:30 Pak Wali juga bicara mesti ada. Makanya Batavia mungkin akan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya basi dulu apa Bapak Ibu sekalian, keluarga besar saya di Makassar Barat. Saya Dengko Ama, minta maaf tong tera mungkin hafal Bapak Ibu pinama pimuka satu-satu. Apalagi ibu-ibu datang di sini pakai masker. Tong tera pokok kenal, bapak-bapak juga begitu. Saya Dengko Ama nih tiap hari dari pagi sampai sore sampai malam tong berjalan beberapa orang yang ratus di Ternate. Tera mungkin tong dua hafal orang pimuka satu-satu. Kalau mau nih hafal saya Dengko Ama pimuka gampang. Karena tong baliho banyak belum. Karena itu saya Batavia kamu ke keluarga besar saya di Kampung Makassar Barat. Kalau misalnya besok pagi, malam ini kampanye nih. Kalau besok pagi tong buku dapat lau di pasar kah, buku dapat di pelabuhan, buku dapat di mall, buku dapat antara anak sekolah, atau buku dapat di mana saja di Ternate. Wong saya Dengko Ama, tara tegur kamu ke Bapak Ibu sekalian, minta maaf banyak-banyak. Bukan karena tong dua sombong. Mungkin saja tong dua lupa, mungkin saja tong dua hilaf. Karena itu saya ingin kalau warga Kampung Makassar Barat buku dapat saya Dengko Ama, kalau tong dua tara tegur kamu ke muni panggil tong pinama. Orang tua bisa menyebut saya Asgar. Teman-teman seangkatan boleh panggil Asgar, boleh panggil Pak Haji, boleh panggil Ko Ama supaya tong ingat babalilah tong buku tegur, tong basiloa, tong buku dasi. Saya ingin ada kesan besok pagi kalau tong buku dapat tong tegur, kemudian mama pulang kembali ke Mbak Veto. Sekarang tuh dia bicara luar biasa malam itu. Ko Ama juga sama bicara sepi. Tong pimanganto hilang. Tapi besok ke bawah, buku dapat di pasar, buku tegur ini terada. Tong ingin seperti itu Bapak Ibu. Karena itu saya basiloa ke muka. Kalau buku dapat saya Dengko Ama di mana saja ton tersempat tegur, mau ditegur ke muka. Kalau tegur, korek. Kalau ton terhaga juga, bolehlah bagi dan batu. Sadisra. Saya kira ini penting Bapak Ibu. Karena orang sama-sama saling mengingatkan untuk menjauhi sifat sombong dan takabur. Ini bulan Maulid, di mana-mana saya selalu mengutip ayat ini. Rasulullah SAW Muhammad yang orang banggakan itu manusia pilihan Allah, kekasih Allah. Karena ada nabi lain yang disebut dalam Al-Quran sebagai kekasih Allah. Tapi dalam sebuah surat Al-Kahfi, Allah kasih ingat Pak Muhammad bilang begini. Qul innama ana basuru mislukum. Muhammad karena kasih tahu ke orang-orang banyak, sesungguhnya ngana ini manusia biasa saja. Yang kasih beda ngana dengan orang itu yuha ilai. Ngana dapat ayat, dapat perintah menjalankan Islam, mengembangkan Islam agar menjadi agama rahmatan lil alamin di muka bumi. Karena ngana beda dengan orang lain itu ngana dapat wahyu dari kita. Tapi terlepas dari itu, ngana manusia. Bapak Ibu bayangkan, seorang kekasih Allah, Allah ingatkan untuk jangan seperti itu. Apalagi tong ini, yang kalau mau dibandingkan dengan Rasulullah, sama dengan orang bandingkan
langit dan aspal. Kalau langit dan bumi sama besar mulu. Kalau langit di atas kong setapak sepanggal begini kecil sekali. Tong tak ada nilai apa-apa dibanding Rasulullah. Tapi Allah kasih ingat Muhammad. Ayat ini jadi pengingat tong semua untuk tara sombong, tara takabur, tara hobi memfitnah, tara cerita orang gaib dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di malam yang luar biasa ini. Sebelum turun, saya mau bilang begini. Pilkada ini berlangsung tanggal 9 Desember. Ingat baik-baik Bapak Ibu, 9 Desember. Tara tunda, tara kasih maju. 9 Desember itu dalam kalender Masehi itu 12. Atau Desember 13. 12 ya? Yakin 12? Sebelah sini menang bersuara. Kalau misalnya mau dipilih nomor 1, ini bilang terus terang sedang kampanye nih. Kalau mau dipilih nomor 1, 9 tambah 1 itu sama dengan 10. 10 dalam kalender Masehi itu Oktober. Berarti Pilwako Kota Ternate sudah lewat 1 bulan lalu. Kalau mau dipilih nomor 2, 9 tanggal 9 tambah 2 itu sama dengan 11. 11 itu bulan November dalam kalender Masehi. Pilkada kemarin ini. Hari ini mestinya tong sepesta sampai jadi wali kota karena ini hari tanggal 10 November. Kalau mau dipilih nomor 4, 9 tambah 4 sama dengan 13. Yang ada hanya gaji 13. Dan ada bulan 13 dalam kalender Masehi. Tapi kalau Bapak Ibu, seluruh keluarga saya di Kampung Makassar, pada tanggal 9 ngoni pilih nomor 3, insya Allah sama dengan 12. Betul tidak? Ada yang mau rekam? Boleh. Karena ini tolong sebarkan ke keluarga yang lain. Saya yang ama ketika disuruh menarik nomor urut, itu bilang pas saya sekarang tong mesti dapat nomor 3. 3 itu bilangan ganjil, bilangan yang dalam Islam disukai oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Itu bilangan-bilangan yang diutamakan. Karena itu mengakhiri orasi politik pada malam ini, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian seluruh warga Kota Ternate yang mengikuti orasi saya ini. Jika ada hal-hal yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Karena itu kekurangan saya. Tapi malam ini jika ada hal baik yang saya sampaikan, tolong bagikan ke keluarga, tetangga, dan warga yang lain. Karena sesungguhnya kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh relawan, militan Cempaka Putih. Kalian luar biasa malam ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman di Cempaka Putih, teman-teman posko pemenangan Marimoy Pakatinjinga di Gamayo. Insya Allah Makassar Barat ini milik nomor nomor berapa? Nomor berapa? Barakallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu sekali lagi meriah buat Bapak Wakil Wali Kota Ternate. Luar biasa sekali ya Ci. Luar biasa sekali. Pewakil